Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan: wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam keadaan Islam. Salawat dan salam jangan kita lupakan pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khutbah kita pada hari ini tentang hari kasih sayang. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kehidupan Rasulullah tidak ada satu hari pun yang tidak hari kasih sayang. Hari demi hari adalah hari kasih sayang. Bahkan menjelang beliau menghembuskan nafas yang terakhir, dia ungkapkan betapa sayangnya kepada umatnya dengan ucapan ummati ummati, umatku umatku. Kemudian beliau ucapkan as-shalah as-shalah, jangan tinggalkan sholat, perhatikan sholat, dirikan sholat. Kemudian beliau ucapkan an-nisa, lindungi kaum wanita. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, nah sekarang ini tanggal 12 Februari dianggap oleh orang-orang Eropa sebagai hari kasih sayang, disebut dengan Valentine Day. Nah pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau orang Islam ikut-ikutan pula dengan hari kasih sayang model barat? Tentu tidak boleh. Kenapa? Karena itu bagian dari upacara jahiliyah, bagian dari upacara orang-orang yang bergaul bebas, yang dikisahkan bahwa orang yang membawanya adalah orang yang bergaul bebas dengan beberapa wanita. Lalu dia dipenjarakan di dalam penjara di Roma, penjara tanpa atap, dengan tempatnya yang tinggi. Maka kekasih yang dia tinggalkan, ada beberapa orang membuat tangga yang tinggi dan memasukkan surat-surat itu ke dalam penjara melalui tangga yang tinggi. Surat itulah yang bernama surat Valentine. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kita tidak boleh terlibat dengan hal ini. Anak cucu dan keturunan kita harus kita perhatikan, jangan sampai ikut-ikutan dengan budaya mereka. Al-Quran secara umum telah mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasara takkan senang hati mereka kepadamu sebelum kamu mengikuti budaya, kepercayaan dan agama mereka, yang disebut dengan
millatihim, budaya-budaya mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka serta kepercayaan mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam ayat yang lain diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Perlu diberitahukan kepadamu, bukankah telah diberitahukan kepadamu tentang orang-orang yang amalnya amal yang merugi, perbuatannya yang paling rugi. Siapakah orang yang paling rugi itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang tersesat jalannya, salah pilih jalannya, salah ciplak, salah mengikut dalam perjalanan hidupnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, salah dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Mereka menyangka apa yang mereka perbuat itu sudah baik. Secara umum disebut dengan kasih sayang, itu kan baik katanya. Tapi kasih sayang yang versinya kebebasan, bukan versinya Rasulullah. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, tersesat mereka dalam kehidupan di dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka telah melakukan perbuatan yang terbaik. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, mereka menyangka telah berbuat baik, kenyataannya mereka telah membuat dan mengikuti jalan yang sesat. Kaum muslimin yang berbahagia, memang asbabun nuzul ayat ini tidaklah berkaitan dengan Valentine. Akan tetapi secara umum lafaz seperti yang disebut di dalam usul fikih, al-ibratu la bi khusus sabab walakin bi umumil lafzi, atau sebaliknya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sababi. Ayat Al-Quran itu dipahami secara umum ayat, bukan khusus untuk kejadian tertentu. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, secara umum ayat menyatakan janganlah mengikuti jalan-jalan yang sesat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi jalan-jalan yang seperti itu dilaksanakan oleh orang Yahudi dan Nasara. Jangan kita menyangka telah berbuat kebaikan, malah sebenarnya telah berbuat kesesatan. Di dalam ayat yang lain dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana walau kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum, supaya mengikuti jalan yang ditetapkan oleh Allah, mereka mengatakan, tidak, kami mengikuti jalan yang telah diikuti oleh orang-orang terdahulu dari kami, orang kebanyakan dari kami. Karena kebanyakan orang merayakan Valentine, kami pun ikut-ikutan pula dan berbuat segala sesuatu. Dia ikut-ikutan pula tanpa mengetahui yang dia ikut itu apakah tersesat atau tidak. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dikatakan kepada mereka supaya mengikuti jalan ditetapkan oleh Allah, mereka menjawab, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, kami mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang tua kami. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, ayat ini secara umum lafaz menunjukkan supaya jangan kita mudah ikut-ikutan, dan ayat ini sekaligus mengajarkan kepada kita supaya menjadi orang yang kritis. Karena berkaitan dengan akidah, kita harus mengkritik
karena berkaitan dengan ibadah dalam kehidupan dunia ini. Kaum muslimin yang berbahagia, akhir-akhir ini kita mendapat berita bahwa banyak sekali pemurtadan terjadi di kalangan kaum muslimin di daerah tertentu di Indonesia melalui hubungan kasih sayang pacar-pacaran, melalui perayaan-perayaan duduk bersama bergandeng-gandengan. Nah, dia lupa siapa yang ada di sebelahnya sehingga terjadi pernikahan beda agama. Ujung-ujungnya terjadi pemurtadan baik laki-laki dan perempuan. Karena itu peringatkan keluarga kita, anak cucu dan keturunan kita, hati-hati dalam pergaulan muda-mudi. Ingat Al-Quranul Karim surat At-Tahrim ayat 6 menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan generasi keturunan kita tidak larut dan ikut-ikutan dengan kehendak zaman, dengan pergaulan-pergaulan internasional yang mudah dicerna, mudah ditangkap melalui internet, melalui YouTube, dan jangan sampai terpengaruh demikian. Dan orang-orang tua, para ustadz, para khatib, pemuka masyarakat haruslah menjadi filter, menjadi orang yang menyaring budaya-budaya yang mempengaruhi generasi muda kita. Jangan sampai kita berdiam diri terhadap hal-hal yang aneh, hal-hal yang menyimpang dari agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita kaum muslimin seluruh dunia dan memagari generasi muda kita agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya barat, apalagi budaya-budaya yang akan merusak syariat, akan merusak akidah kaum muslimin yang berada di tempat kita bahkan di seluruh dunia. Semoga Allah melindungi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihil ghizar wa azkuruhu ala kisamihil midrar.